Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan penyakit asam lambung ataupun juga GERD. Bagaimana awal mula penyakit ini bisa terjadi di dalam tubuh kita? Apakah pengobatan yang selama ini kita lakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan dari farmasi adalah cara yang tepat? Atau justru akan membuat kondisi penyakit kita semakin parah? Dan saya juga akan share bagaimana pengalaman saya sehingga saya bisa sembuh dari GERD serta terlepas dari obat-obatan farmasi yang selama ini saya konsumsi. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan penyakit asam lambung atau GERD, dahulu kita harus mengetahui bagaimana proses pencernaan makanan sampai ke dalam tubuh. Pertama-tama makanan akan masuk ke dalam mulut. Di mulut akan terjadi proses mengunyah. Makanan akan bercampur dengan enzim yang ada di dalam mulut. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan makanan akan didorong dengan gerakan peristaltik menuju ke dalam lambung. Sampainya di lambung, makanan akan dicerna oleh asam lambung. Akhirnya nanti diteruskan ke dalam usus halus untuk terjadi penyerapan nutrisi. Di dalam lambung kita terdapat cairan yang bernama asam lambung. Sesuai nama dan fungsinya, asam lambung haruslah bersifat asam. Kalau 7 merupakan angka netral untuk tingkat keasaman, sedangkan di atas angka 7 sering kita sebut dengan basa, di bawah 7 sering kita sebut dengan pH asam. Untuk dapat mencerna dengan baik, asam lambung manusia harus memiliki tingkat keasaman antara 1,5 sampai 3. Dengan demikian, makanan yang masuk ke dalam asam lambung dapat dicerna dengan sempurna, sehingga ketika masuk ke dalam usus halus dapat diserap nutrisinya dengan sangat baik. Kebiasaan makan yang kurang baik seperti makan terlalu cepat, mengkonsumsi makanan-makanan yang pedas dan juga asam, hal tersebut akan membuat tubuh kita merespon dengan meningkatkan produksi asam lambung lebih banyak. Dengan meningkatnya asam lambung yang lebih banyak, maka cairan asam lambung akan naik ke atas menuju ke esofagus. Di antara lambung dan juga esofagus terdapat katup yang memisahkan antara keduanya. Katup ini menjaga agar cairan asam lambung tidak dapat naik dan masuk ke dalam esofagus. Katup ini bernama katup LES. Sering kita sebut dengan lower esophagus sphincter. Pada saat yang bersamaan, fungsi dari katup tersebut tidak dalam posisi yang maksimal, sehingga cairan asam lambung dapat masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan kita. Lambung kita memang didesain untuk bisa menampung cairan asam lambung, tapi tidak dengan esofagus atau kerongkongan. Ketika cairan asam lambung masuk ke dalam esofagus, maka akan terjadi proses inflamasi atau peradangan. Peradangan yang terjadi pada esofagus dan kerongkongan ini akan menimbulkan rasa sesak, perih, dan panas di dada, atau yang sering kita sebut dengan heartburn. Dalam dunia medis, ada beberapa jenis obat yang biasa diberikan pada penderita GERD, yaitu proton pump inhibitor atau PPI, H2 inhibitor, juga antasida. Beberapa jenis obat ini memiliki fungsi yang sama, yaitu dengan menekan tingkat keasaman cairan asam lambung yang ada di dalam lambung kita. Hal ini mengakibatkan tingkat keasaman dari asam lambung kita menurun. pH asam lambung yang seharusnya asam menjadi tidak asam atau lebih basah. Dan juga yang mengakibatkan setelah kita mengkonsumsi obat tersebut, rasa asam yang ada di kerongkongan kita seolah-olah hilang. Juga dengan rasa sakit dan perih yang kita rasakan. Cairan asam lambung yang naik ke kerongkongan pada penderita GERD menjadi tidak lagi asam. Hal tersebut juga yang akhirnya membuat asam lambung kita tidak bisa membunuh seluruh bakteri yang ada di dalam makanan. Akibatnya, bakteri tersebut berhasil masuk ke dalam usus halus. Bakteri yang masuk ke dalam usus halus ini akhirnya berkembang. Kembangnya bakteri di dalam usus halus ini sering kita sebut dengan istilah SIBO atau Small Intestine Bacteria Overgrowth. Perkembangnya bakteri yang terlalu banyak ini akhirnya membuat makanan terfermentasi di dalam usus halus. Makanan yang terfermentasi menghasilkan gas dan membuat tubuh kita menjadi bloating. Makanan yang tertahan lama di dalam usus halus kita ini juga menyebabkan terjadinya pembentukan jamur yang sangat banyak. Sering kita sebut dengan SIFO atau Small Intestine Fungal Overgrowth. Kondisi SIFO dan SIBO ini biasanya juga akan berkorelasi dengan penyakit kronis pencernaan yang lainnya seperti IBS dan IBD. Bukan hanya sampai di situ, pertumbuhan jamur dan bakteri yang banyak yang ada di dalam usus halus kita membuat penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi menjadi sangat tidak maksimal. Inilah yang menjadi penyebab kenapa penderita GERD seringkali dikaitkan dengan malnutrisi. Selain nutrisi, juga terjadi defisiensi vitamin yang ada di dalam tubuh kita akibat penyerapan nutrisi yang tidak baik tersebut, seperti defisiensi B12, vitamin D, dan juga zat besi. Defisiensi B12 atau iron seringkali mengakibatkan sel darah merah kita menjadi tidak stabil. Itulah sebabnya kenapa penderita GERD biasanya juga terhubung dengan penyakit anemia atau kekurangan darah. Gangguan kesehatan yang lainnya ini seperti anemia, malnutrisi, atau yang lainnya bukan merupakan efek langsung dari penyakit GERD tersebut, merupakan efek samping dari penggunaan obat-obatan dalam jangka waktu yang panjang. Kunci dari kesehatan fisik atau mental adalah kesehatan dari organ
organ pencernaan kita. Ketika organ pencernaan kita sedang tidak dalam keadaan yang baik, hormon serotonin yang sering disebut sebagai hormon bahagia di dalam tubuh kita tidak bisa diproduksi dengan baik. Hormon serotonin merupakan hormon yang sangat berpengaruh terhadap mood dan emosi kita. Akibatnya ini juga akan berpengaruh terhadap kesehatan mental. Dan pasti kamu juga akan bisa menebak apa yang terjadi setelahnya. Kamu akan menjadi panik, kemudian kamu akan pergi ke dokter. Dokter akan memberikan obat tambahan untuk kamu minum. Konsumsi obat-obatan yang semakin banyak dan juga meningkat ini akhirnya justru akan memperburuk kondisi kesehatan pencernaan kamu. Pada akhirnya kamu tidak akan bisa pernah lepas dari konsumsi obat-obatan tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para dokter merupakan prosedur medis yang sudah sangat standar. Namun yang terjadi adalah kita tidak pernah mengobati apa yang menjadi akar masalah dari penyakit MAH dan GERD ini. Obat-obatan merupakan solusi jangka pendek yang bisa kamu pilih untuk mengurangi rasa sakit atau juga ketidaknyamanan karena sakit MAH dan GERD, tetapi tidak untuk penyembuhan dalam jangka panjang. Yang terpenting untuk bisa sembuh dari lingkaran ini adalah kamu harus merubah pola makan dan pola hidup kamu. Ini adalah satu-satunya cara menyembuhkan MAH dan GERD dari akar masalahnya. 5 tips yang bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa sembuh dari GERD dan juga berhenti dari obat-obatan yang kamu konsumsi. Yang pertama adalah hindari ultra processed food. Ultra processed food merupakan makanan yang pro dengan inflamasi. Akan menyebabkan peradangan kronis di dalam tubuh kamu jika kamu mengkonsumsinya. Kedua, seringkali kita mendengar ketika orang mengalami MAH atau asam lambung, yang biasa kita dengar untuk disarankan adalah makan sedikit namun sering. Namun pada faktanya, hal ini akan membuat lambung kita tidak akan bisa beristirahat. Justru dengan membatasi waktu makan, akan bisa mengistirahatkan lambung kita sehingga lambung kita bisa merecovery dirinya sendiri. Ketiga adalah hindari gula. Gula merupakan penyebab utama dari inflamasi atau peradangan yang terjadi di dalam lambung kita. Yang keempat adalah stop gorengan dan juga makanan-makanan yang berminyak. Kandungan lemak yang tinggi pada gorengan akan membuat pengosongan lambung jauh lebih lama. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya produksi asam lambung yang berlebih dan meningkatkan resiko GERD terjadi kembali. Kelima adalah hindari produk dairy seperti susu dan turunannya. Produk-produk ini juga akan membuat kondisi GERD kamu semakin parah. Jika kamu secara tiba-tiba mengalami GERD, ada cara lain yang bisa kamu lakukan untuk menghindari konsumsi obat-obatan. Kamu bisa menggunakan jahe, juga cuka apel. Jahe dan cuka apel ini berfungsi untuk mempercepat pengosongan lambung. GERD yang kamu alami akan cepat mereda. Tapi cara ini dilakukan untuk meredakan penyakitnya, bukan untuk menyembuhkannya. Saya tahu mungkin sebagian besar dari kamu rasa banyak sekali pantangan-pantangan yang harus dilakukan selama melakukan penyembuhan penyakit GERD. Kamu juga bingung akan apa yang harus dimakan dan tidak. Sebenarnya penyakit GERD merupakan penyakit yang sangat mudah untuk disembuhkan dengan mengatur pola makan yang baik dan benar. Jika kamu benar-benar ingin terbebas dan sembuh dari penyakit MAH dan GERD yang sudah menahun yang kamu alami, kamu bisa klik link yang sudah saya sediakan di video ini. Kamu akan mendapatkan bagaimana cara step by step untuk bisa sembuh dari GERD hanya dalam waktu 10 hari. Yes, bisa sembuh dari GERD yang menahun hanya dalam waktu 10 hari. Kamu juga bisa share video ini sehingga bisa bermanfaat bagi banyak orang.